Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk Ibu Guru, Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Mirna Ningsih. Saya dari SDN 2 Kemantren, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Saya adalah salah satu peserta digitalisasi pembelajaran. Saya akan membahas tentang konsep dasar pembelajaran interaktif. Mari kita simak bersama. Pembelajaran interaktif merupakan salah satu konsep pembelajaran yang mengutamakan aktivitas diskusi antara guru dengan siswa, siswa dengan lingkungan, dan siswa dengan lingkungan. Metode pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif merupakan salah satu konsep pembelajaran yang mengutamakan pembelajaran aktivitas interaktif ini terdiri diskusi dari berbagai kegiatan antara seperti guru dengan siswa, pelatihan, siswa dengan diskusi, siswa, praktik, dan maupun siswa dengan lingkungan. ceramah. Ya. Strategi pembelajaran interaktif mengutamakan aktivitas diskusi antara guru merupakan dengan siswa, salah satu konsep siswa dengan pembelajaran siswa, yang mengutamakan siswa dengan aktivitas lingkungannya. diskusi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Tujuan pembelajaran interaktif. Konsep pembelajaran interaktif juga memiliki tujuan yang sama pentingnya bagi aparatur sipil negara, seperti halnya dengan siswa. Beberapa tujuan utama konsep pembelajaran interaktif. Yang pertama, meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Melalui konsep pembelajaran interaktif, dapat mengakses materi pembelajaran yang relevan dan up-to-date, serta memiliki akses pada berbagai sumber pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang tugasnya. Yang kedua, membantu siswa meningkatkan pemahaman dalam proses belajar dan meningkatkan pemahamannya. Yang ketiga, mendorong siswa untuk dapat menemukan dan menyelidiki sendiri konsep dan dipelajari mudah, diingat, dan tidak bersifat verbalistik. Dan yang keempat, memotivasi siswa serta memberikan pengalaman belajar yang menarik sesuai kebutuhan pembelajaran. Ya, bisa dilihat di sini, pembelajaran interaktif memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan menarik.
sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan meningkatkan materi pelajaran. Beberapa teknologi dan metode yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif antara lain ada multimedia, ada digital video animasi, ada podcast. Multimedia. Multimedia interaktif adalah media pembelajaran yang mengkombinasikan berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan lainnya untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Media pembelajaran ini dapat memberikan siswa pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Tak hanya itu saja, multimedia interaktif juga dapat mempersingkat waktu mengajar guru, meningkatkan kualitas belajar siswa, dan memungkinkan untuk melakukan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Maupun contoh penggunaan jenis media pembelajaran berbasis teknologi seperti Microsoft Word, Quizy, maupun Classroom. Digital video dan animasi. Media pembelajaran seperti ini dinilai lebih efektif dan menarik bagi siswa dibandingkan hanya menggunakan buku, teks saja. Dengan adanya pembelajaran berbasis video, seperti ini dapat memudahkan siswa untuk memahami penjelasan guru karena ada gambar yang ditampilkan. Media pembelajaran ini juga lebih menarik karena adanya gambar dan simbol yang ditampilkan, memungkinkan penyerapan informasi yang lebih cepat dan memudahkan siswa mengingat materi yang dipelajari. Ada berbagai jenis media pembelajaran berbasis video yang dapat Bapak dan Ibu guru kembangkan, antara lain mikrovideo, video interaksional pendek yang berfokus pada penjelasan satu topik saja, sehingga cocok diterapkan saat guru ingin menjelaskan suatu konsep sederhana dan rumit. Yang kedua, tutorial. Video yang menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang ketiga, animasi. Animasi digital yang dikemas dalam bentuk video sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Selanjutnya ada podcast. Podcast Play on Demand of Broadcast adalah sebuah media digital yang tersedia dalam bentuk rekaman audio yang dapat didengar oleh banyak orang secara terbuka. Guru tidak perlu menjelaskan materi pembelajaran secara berulang kepada siswa. Cukup berikan link podcast yang sudah dibuat sebelumnya kepada siswa, sehingga siswa dapat mendengarkan kembali penjelasan guru terhadap suatu materi yang belum dipahami melalui podcast tersebut. Jenis media pembelajaran ini juga sangat fleksibel karena dapat diakses di mana saja tanpa batasan waktu. Media pembelajaran
Podcast juga sangat cocok diterapkan pada siswa yang memiliki gaya belajar auditori. Augmented reality atau AR adalah sebuah teknologi yang merupakan gabungan dari benda maya, 2 atau 3 dimensi dengan lingkungan nyata. Media pembelajaran ini memungkinkan guru untuk memvisualisasikan konsep yang abstrak secara real time. Namun, untuk menggunakan media pembelajaran AR ini, Bapak dan Ibu guru membutuhkan bantuan alat khusus seperti webcam, kamera dan kacamata khusus AR. Dan yang terakhir di sini ada virtual reality atau VR. Sebuah teknologi yang memungkinkan seseorang untuk merasa seolah-olah melihat secara langsung, bahkan terlibat langsung secara fisik dalam suatu aktivitas dengan bantuan komputer dan sejumlah peralatan tertentu. Gambar yang ditampilkan dengan teknologi virtual reality ini berbentuk 3 dimensi sehingga terlihat lebih nyata. Ya, di sini ada manfaat pembelajaran interaktif. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Yang ketiga, memudahkan siswa untuk memahami konsep konsisten dengan belajar yang berpusat kepada siswa. Yang keempat, memandu siswa untuk belajar. Yang kelima, memfasilitasi belajar aktif. Ya, di sini ada aplikasi untuk membuat pembelajaran interaktif. Ada pembelajaran interaktif berupa Kahoot dan Google Classroom. Sekian atas penjabaran presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirna Ningsi dari SDN 2 Kemantren ingin mempresentasikan tentang tugas satria saya tentang konsep dasar pembelajaran interaktif yang dimana saya salah satu peserta digitalisasi pembelajaran Kabupaten Cirebon. Nanti bersama rekan saya Ibu Tria Sapitri, bersama rekan saya juga Ibu Intan Apriliani, satu lagi Ibu Cynthia Karina. Ya, insya Allah saya akan melaksanakan tugas saya ini dan akan dijajarkan oleh teman-teman sejawat saya. Bu, mari kita simak bareng-bareng ya. Konsep dasar pembelajaran interaktif. Konsep pembelajaran interaktif ini merupakan salah satu konsep pembelajaran yang mengutamakan aktivitas diskusi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan lingkungannya. Ya. Terus ada tujuan pembelajaran interaktif. Yang pertama, meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa meningkatkan pemahaman dalam proses belajar dan meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, mendorong siswa untuk dapat menemukan dan menyelidiki sendiri konsep yang dipelajari, mudah diingat dan tidak bersifat verbalistik. Dan yang terakhir, memotivasi siswa serta memberikan pengalaman belajar
yang menarik sesuai kebutuhan pembelajarannya. Lanjut ya Bu. Terus ada pembelajaran interaktif, memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan menarik, sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan mengingat materi pembelajaran atau materi pelajaran. Beberapa teknologi dan metode yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif antara lain, yang pertama ada multimedia, yang kedua ada digital video animasi, yang ketiga ada podcast, yang keempat ada VR atau virtual reality, yang terakhir ada augmented reality atau IR. Yang pertama yang multimedia ya Bu. Di sini itu multimedia itu interaktif adalah media pembelajaran yang mengkombinasikan berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi atau video dan lainnya. Untuk menyampaikan pesan pembelajaran, media pembelajaran ini dapat diberikan siswa pengalaman belajarnya ya Bu ya, yang lebih menarik, interaktif. Tak hanya itu saja, multi interaktif juga dapat mempersingkat waktu mengajar guru ya, meningkatkan kualitas belajar siswa dan memungkinkan untuk melakukan pembelajaran di mana saja, kapan saja. Terus adapun contoh penggunaan jenis media pembelajaran berbasis teknologinya itu seperti aplikasi belajar seperti Microsoft PowerPoint, Canva, Python atau Google Classroom. Apakah yang di kelasnya pernah menggunakannya kayak PPT, kayak Canva? Benar ya Bu ya? Ya, nanti kita akan lebih jelas lagi ya Bu ya. Terus digital video dan animasi, di mana media pembelajaran seperti ini dinilai lebih efektif dan menarik bagi siswa dibandingkan hanya menggunakan buku teks saja. Dengan adanya pembelajaran berbasis video seperti dapat memudahkan siswa untuk memahami penjelasan guru karena ada gambaran yang ditampilkan ya Bu ya. Terus media pembelajaran ini juga lebih menarik karena adanya gambar dan simbol yang ditampilkan, memungkinkan penyerapan informasi yang lebih cepat dan memudahkan siswa mengingat materi yang dipelajari. Terus ada berbagai jenis media pembelajaran Bu. Video itu dapat Ibu guru kembangkan antara lain mikrovideo. Mikrovideo itu instruksional pendek yang berfokus pada penjelasan satu topik saja sehingga cocok diterapkan saat guru ingin menjelaskan suatu konsep sederhana dan rumit gitu. Misalnya di proses pembelajaran magnet atau di pecahan bilangan kayak gitu nantinya. Terus tutorial. Nah, di sini videonya menjelaskan langkah-langkah yang perlu untuk menyelesaikan suatu tujuannya itu seperti apa. Jadi kita bikin tutorialnya. Satu lagi di animasi. Animasi ini yang dikemas dalam bentuk video sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Ya. Lanjut, ada podcast. Nah, di podcast ini Bu, sebuah media digital yang tersedia dalam bentuk rekaman audio yang dapat didengar oleh banyak orang secara terbuka. Jadi, ibu guru itu tidak perlu menjelaskan materi pembelajaran secara berulang kepada siswanya. Cukup berikan link podcast yang sudah dibuat sebelumnya kepada siswa sehingga siswa dapat mendengarkan kembali penjelasan guru terhadap suatu materi yang belum dipahami melalui podcast tersebut gitu. Terus jenis media pembelajaran ini juga sangat fleksibel karena dapat diakses di mana saja tanpa batas waktu ya Bu ya kalau podcast mah. Terus media pembelajaran podcast ini juga cocok diterapkan pada siswa yang memiliki gaya belajar auditorium ya. Terus ada augmented reality atau IR. Ini tuh sebuah teknologi yang merupakan gabungan dari benda maya 2 atau 3 dimensi dengan lingkungan nyata. Media pembelajaran ini memungkinkan guru memvisualisasikan konsep. Jadi lebih ke konsepnya itu abstrak atau secara real time gitu, secara nyata. Namun untuk menggunakan medianya, ibu guru juga membutuhkan bantuan ya atau alat bantuan seperti kamera, seperti webcam gitu, seperti kacamata khusus IR-nya. Satu lagi ada
tiga dimensi atau juga terlihat lebih nyata gitu kalau yang VR VR. Terus pemanfaatan dari pembelajaran interaktif itu kita bisa melibatkan atau meningkatkan efisiensi, meningkatkan motivasi, memudahkan siswa untuk memahami konsep, konsisten dengan belajar yang berpusat kepada siswanya ya Bu ya. Itu manfaatnya. Nah, aplikasi yang membuat pembelajaran interaktif itu kan kita bisa menggunakan kayak Google Classroom, Kahoot, terus kayak tadi Quizy, ya Bu. Apalagi tadi tuh Bu, bisa di PowerPoint, bisa di Canva, itu banyak sekali. Tinggal kita diterapkan aja ke dalam pembelajaran atau proses pembelajaran kita di dalam kelasnya. Oke. Ya, terima kasih. Itu saja penjabaran dari konsep pembelajaran interaktif dari saya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dilaksanakan di dalam proses pembelajarannya. Jika ingin ada yang ditanyakan, boleh kita ada sesi tanya jawab. Terima kasih, semoga terlaksana nanti ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Mirna Nisi, SPD dari unit SDN 2 Kemantren bersama Ibu Tria Sapitri dari SDN 2 Kemantren akan diseminasi tentang konsep jasa pembelajaran interaktif. Ya, dari penjabaran yang tadi tuh Bu, apa yang Ibu belum paham, belum mengetahuinya tentang konsep jasa pembelajaran interaktif? Tadi kan diartikan bahwa pembelajaran interaktif itu kan merupakan salah satu konsep pembelajaran yang mengutamakan aktivitas, ya kan, diskusi antara guru dengan siswa, terus siswa dengan siswa, dan siswa dengan lingkungannya. Itu arti dari interaktifnya ya Bu ya. Lalu tadi udah didefinisikan tentang tujuan pembelajaran interaktif, yaitu meningkatkan partisipasi siswanya itu dalam pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa meningkatkan pemahaman dalam proses belajar. Yang ketiga, mendorong siswa untuk dapat menemukan dan menyelidiki sendiri. Yang keempat, memotivasi siswa serta memberikan pengalaman belajar yang menarik sesuai kebutuhan. Nah, dari pengalaman konsep interaktif, apa yang Ibu dapat? Kalau untuk pembelajaran interaktifnya sendiri, manfaat dari pembelajaran interaktifnya itu seperti apa? Manfaatnya itu kita memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyenangkan untuk menarik atau memudahkan mereka untuk memahami dan mengingat materi pembelajarannya. Ya, tadi kan contohnya kayak digunakan antara lain multimedia, podcast, kayak gitu Bu. Bisa dijelaskannya, nanti bisa ada multimedia mengikut sertakan, terus ada podcast, terus ada AR, ada VR, seperti itu Bu. Jadi kita itu lebih menyenangkan gitu, memudahkan siswa untuk bisa berikut partisipasi dalam melaksanakan proses pembelajaran, itu lebih menarik. Nah, untuk pembelajaran sendiri kan agar lebih menarik dalam pembelajaran interaktif ini, bagaimana cara meningkatkannya? Caranya itu kan kita bisa pakai yang dari multimedia ya, kita bisa pakai dari media pembelajaran dapat memberikan siswa itu pengalaman belajar ya, khususnya yang lebih menarik dan interaktif. Terus multimedia juga dapat mensingkatkan waktu mengajar gurunya, meningkatkan kualitas belajar siswanya, dan memungkinkan untuk melakukan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Itu yang dari multimedia. Contohnya itu dalam aplikasi Microsoft PowerPoint, bisa dari Canva, bisa dari Python, bisa dari Google Classroom, ya Bu ya. Terus bisa menggunakan Kahoot mungkin, ya, seperti Quizy kayak gitu nantinya. Belajar pembelajarannya yang lebih menarik dan lebih menyenangkan untuk siswanya. Dan bisa dipergunakan untuk waktunya bisa kapan aja dan di mana saja. Karena terlibatnya dengan seperti kayak multimedia kan digital ya.
cenderung lebih keasikan ke dalam gadget gitu ya. Kalau kita menggunakan Kahoot atau PC kan harus menggunakan apa itu namanya hardware yang mendukung gitu, seperti HP, laptop dan sebagainya. Tapi kalau misalnya menggunakan PowerPoint, kita yang menunjukkan, kita yang melaksanakan, kita yang rincinya gitu. Seperti Canva juga kan, Canva bentuknya PowerPoint itu bisa kalau di Canva ya beli kan pakai slide kayak gitu. Terus kita bisa menunjukkan mimik kita, wajah kita yang rupanya tadinya biasa aja, jadi gimana caranya itu bisa menarik di hadapan siswa kayak gitu. Jadi lebih apa ya, lebih tertantang lagi tuh, lebih oke lah gitu, semangat gitu belajar. Oh iya, ini ada nih gurunya masuk, kok bisa masuk ya ibu guru ada di PowerPoint yang ada di depan gitu kan. Anak kan lebih cenderung oh iya, lebih menarik ya, tertarik gitu. Itu dampak positifnya. Negatifnya ya itu, karena kendala mungkin ada yang tidak punya HP, laptop gitu. Kendalanya itu karena mungkin ya kita kan tidak semua yang memiliki ininya ya, sosialnya tuh. Jadi mungkin kendalanya dari yang digital itu. Baik, itu saja yang ingin saya tanyakan. Ya, jadi penjabaran saya tadi itu lumayan detail dan bisa dipahami sama ibu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga penjabaran saya bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan atau digunakan di dalam kelas ibu. Jadi mohon maaf